Dengan lugas dan tegas, dia menolaknya, mengingat bahwa hutang Sugiantoro yang sebelumnya juga belum dibayar sama sekali. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang begitu tragis sempat menggemparkan warga Pasuruan, Jawa Timur. Terjadi pada awal tahun 2025. Seorang pria parubaya ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan, tertelungkup di atas kasur kamar tidur di rumahnya. Sempat dikira meninggal dunia karena serangan jantung. Namun dari berbagai kejanggalan yang muncul, akhirnya terungkap ternyata korban meninggal karena dihabisi secara sengaja. Yang membuat tercengangnya, ternyata orang yang dengan keji menghabisi korban adalah teman dekat korban sendiri yang merasa sakit hati karena permintaannya untuk meminjam uang ditolak oleh korban. Tega dan benar-benar keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pelaku terhadap seorang tukang las di Pasuruan, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku ternyata teman dekat korban yang nekat lantaran sakit hati tidak dipinjami uang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, ketika semakin marak orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap sesama, hadirnya sosok yang baik hati, peduli dan dermawan di lingkungan sekitar tentu saja merupakan sebuah keberkahan. Warga dusun Polorejo, RT 003 RW 007 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, merasa sangat beruntung memiliki seorang warga yang dikenal karena kebaikan hatinya, serta kepedulian dan kedermawanannya. Dengan penuh keikhlasan, tangannya selalu siap diulurkan untuk membantu. Orang tersebut adalah Supriyadi, seorang pria parubaya yang di saat itu sudah menginjak usia 52 tahun. Jika di usia semakin senja, seseorang biasanya mengharapkan mendapatkan kehangatan dan perhatian dari keluarga. Namun kenyataannya berkata lain bagi Supriyadi. Supriyadi justru hidup di dalam kesepian. Di usianya yang di saat itu sudah menginjak kepala 5, diketahui Supriyadi masih melajang alias belum menikah. Orang tuanya juga sudah meninggal dunia. Sehingga alih-alih merasakan kasih sayang dan kebersamaan keluarga, Supriyadi justru hidup sendiri di dalam kesepian di rumah sederhananya di Dusun Polorejo, RT 003 RW 007 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Meskipun demikian, Supriyadi tidak pernah mengeluh dengan kondisi yang dia alami. Supriyadi justru merasa dirinya sangat bersyukur karena dia diberikan kelancaran dalam pekerjaan yang di saat itu dia tekuni. Sehingga Supriyadi setidaknya bisa mengalihkan kesepiannya dengan fokus dalam pekerjaan tersebut. Supriyadi saat ini diketahui merupakan seorang tukang las dan reparasi aki yang menjalankan usahanya secara mandiri di rumahnya sendiri. Yang mana dengan pekerjaan yang dia tekuni tersebut, Supriyadi mampu menjalani kehidupan yang sederhana. Dan hebatnya lagi, dari berapapun penghasilan yang dia terima, walaupun jumlahnya tidak banyak, jika ada orang yang merasa kesulitan dalam hal keuangan dan meminta bantuannya, Supriyadi juga tidak segan mengulurkan tangannya, baik dalam memberikan pinjaman ataupun diberikan secara cuma-cuma dengan penuh keikhlasan, termasuk dalam bentuk yang lain selain uang. Dengan kebaikan dan kedermawanannya tersebut, Supriyadi jadi orang yang disegani di lingkungan sekitarnya. Apalagi dengan tutur kata yang sopan serta sifatnya yang penuh perhatian, banyak orang yang merasa nyaman berada di dekatnya, menjadikan dia sebagai sosok teman yang baik. Namun sobat, tidak semua orang yang dekat kepadanya benar-benar tulus terhadap dia atas kebaikan Supriyadi yang diberikan olehnya. Ada saja orang yang justru kerap memanfaatkannya. Orang yang kerap memanfaatkannya tersebut adalah seorang pria berusia 36 tahun, 16 tahun lebih muda darinya, bernama Sugiantoro, warga Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sugiantoro ini merupakan seorang pria yang sudah berkeluarga.
Namun mengenai latar belakang dan identitas keluarganya, tidak dijelaskan detailnya di media manapun. Yang jelas, kehidupan keluarga Sugiantoro tidaklah mudah. Mereka hidup di dalam kesulitan, dan yang membuat mereka benar-benar frustasi memutar otak, yaitu bagaimana cara agar bisa bertahan hidup setiap harinya. Namun anehnya, meskipun mengeluh hidup di dalam kesulitan, Sugiantoro sebagai kepala keluarga setiap harinya hanya bermalas-malasan. Dia tidak bekerja, alias menganggur. Jika saat tiba-tiba butuh uang, Sugiarto lebih memilih untuk menghubungi orang yang menurutnya mampu dan selalu mau dia manfaatkan untuk meminta pinjaman uang. Orang tersebut tidak lain adalah Supriyadi. Antara Supriyadi dan Sugiantoro ini diketahui merupakan teman dekat, entah sejak kapan atau sudah berapa lama mereka menjalin hubungan pertemanan. Namun yang jelas, Sugiantoro yang mengetahui bahwa temannya sangat dermawan malah kerap memanfaatkannya untuk meminjam uang. Pernah sekali Sugiantoro meminjam uang sebesar 1,5 juta rupiah kepada Supriyadi yang entah untuk keperluan apa. Dan dengan kebesaran hati Supriyadi, saat keadaannya memang mampu meminjamkan uang, Supriyadi pun meminjamkannya. Namun karena Sugiantoro meminjam, tentu saja Supriyadi berharap Sugiantoro dapat mengembalikan uangnya. Kendati demikian, dengan kehidupan yang sulit, apalagi Sugiantoro juga tidak punya pemasukan, tentu saja Sugiantoro kesulitan untuk membayar hutang tersebut. Apalagi Supriyadi kerap memberikannya keringanan waktu, jadi semakin melunjaklah Sugiantoro. Bahkan tak segan bagi Sugiantoro untuk kembali meminjam uang kepada Supriyadi dengan total pinjaman yang sama, yaitu sebesar 1,5 juta rupiah. Tinggal memohon dan membawa-bawa pertemanan, Supriyadi yang tidak tega tentunya kembali memberikan pinjaman sebesar yang Sugiantoro inginkan. Lalu sobat, sebenarnya Supriyadi sudah merasa kesal dengan Sugiantoro yang belum melunasi hutang-hutang sebelumnya, tapi malah sudah meminjam lagi. Selain ingkar dengan tanggung jawabnya, Supriyadi juga merasa Sugiantoro tidak menghargai dia. Bagi Supriyadi, uang yang dipinjam oleh Sugiantoro merupakan nominal yang cukup besar, yang mana baginya sebagai seorang tukang las dan servis aki, jumlah uang segitu sangat sulit untuk didapatkan. Mungkin jika Sugiantoro terlihat bersungguh-sungguh mengembalikan uang pinjamannya atau setidaknya bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya, Supriyadi mungkin akan memaklumi dan mengerti. Namun Sugiantoro terlihat sama sekali tidak menunjukkan dirinya berusaha dan malah yang ada hanya bermalas-malasan, yang membuat Supriyadi tidak habis pikir dengan sikap temannya tersebut. Hingga tibalah pada suatu hari, tepatnya di hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025, Sugiantoro menembus udara pagi dengan muka tebalnya menuju ke rumah Supriyadi di Dusun Polorejo, RT 003 RW 007, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, untuk kembali meminjam uang. Entah untuk keperluan apa lagi. Yang jelas singkat waktu, saat Sugiantoro sudah sampai di rumah Supriyadi, dengan kembali memasang wajah memelas, Sugiantoro lalu kembali meminjam uang kepada Supriyadi. Yang kali ini, dia hendak meminjam uang sebesar 1,7 juta rupiah. Supriyadi yang mengetahui Sugiantoro kembali datang ke rumahnya untuk meminjam, benar-benar merasa geram. Dengan lugas dan tegas, dia menolaknya, mengingat bahwa hutang Sugiantoro yang sebelumnya juga belum dibayar sama sekali. Meski mereka berteman, kali ini Supriyadi memutuskan untuk bertindak tegas, berharap Sugiantoro mau berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, meskipun begitu, bukannya mengerti dengan maksud Supriyadi yang tidak mau lagi meminjamkan uang. Yang ada, Sugiantoro tidak tahu dan tidak mengerti bahwa Supriyadi sudah muak karena hutang yang kemarin belum dibayar. Anehnya, tanpa rasa malu, Sugiantoro masih merasa dirinya harus ditolong, dan bahkan ketika menerima penolakan, dia sakit hati karena Supriyadi tidak mau memberikannya pinjaman. Di tengah kondisinya yang mungkin di saat itu benar-benar butuh uang, atas rasa sakit hatinya tersebut, kesan baik Supriyadi di mata Sugiantoro mendadak luruh, berganti dengan perasaan dendam yang secepat kilat menggunung dan siap meledak. Sebelum benar-benar meledak, Sugiantoro memutuskan untuk pergi dari rumah Supriyadi. Sugiantoro yang di saat itu benar-benar sudah jengkel, langsung pamit pergi untuk mandi di sungai, entah mungkin untuk menjernihkan pikiran atau karena ada hal lain. Singkat cerita, sesampainya di sungai, Sugiantoro pun mandi di sungai sambil berusaha menjernihkan pikirannya. Namun, alih-alih perlahan merasa tenang, perasaan dendamnya terasa semakin memburu. Meski di dalam air yang cukup tenang dan sejuk, kepala Sugiantoro terasa semakin mendidih. Sehingga Sugiantoro pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Dalam emosi yang kian meningkat, Sugiantoro tiba-tiba berpikir untuk berbuat sesuatu yang lebih gila lagi, yaitu dia yang sakit hati, merasa harus menghabisi nyawa Supriyadi, temannya sendiri yang sudah menolong dia dengan memberikan pinjaman.
Atas niat kejinya tersebut, maka Sugiantoro kemudian kembali ke rumah Supriyadi. Sugiantoro yang sudah diselimuti oleh amarah yang semakin membara, kemudian masuk ke dalam rumah Supriyadi dengan mudah. Entah karena pintunya tidak dikunci atau Sugiantoro yang merupakan temannya tahu bagaimana cara masuk dengan mudah ke dalam rumah tersebut. Yang jelas, setelah dia berkeliling sebentar mencari keberadaan Supriyadi, Sugiantoro akhirnya menemukan Supriyadi di dalam kamarnya. Dia sedang terbaring di atas kasur, tertidur dengan pulas. Melihat Supriyadi sedang tertidur, Sugiantoro merasa bahwa momen tersebut tepat untuk melancarkan niat kejinya. Namun, Sugiantoro yang di saat itu masih dengan tangan kosong, lantas bingung bagaimana caranya agar dia bisa menghabisi temannya tersebut. Sugiantoro pun di saat itu kemudian pergi ke area belakang rumah Supriyadi. Kemudian, dia mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari alat yang bisa dia gunakan untuk menghabisi nyawa Supriyadi. Tiba-tiba dia melihat sebuah dingklik atau kursi kayu kecil. Sugiantoro yang emosinya memang sudah semakin mendidih, merasa jika benda tersebut dapat dia gunakan sebagai alat untuk membuat nyawa Supriyadi benar-benar berakhir. Lalu dengan cepat Sugiantoro mengambil dingklik tersebut dan kembali ke kamar. Dia menuju ke tempat mangsanya yang sedang tertidur pulas. Setelah sampai di kamar, dengan emosi dan kemarahan, hanya karena Supriyadi menolak memberikannya pinjaman, Sugiantoro dengan cepat mengayunkan dingklik tadi yang ada di tangannya ke arah tengkuk belakang kepala Supriyadi dengan begitu kuat. Sekali hantaman, Supriyadi langsung terkejut di dalam tidurnya dan tidak sempat sadarkan diri untuk melihat siapa orang yang dengan teganya menghantam kepalanya tersebut. Supriyadi langsung lemas di saat itu. Dingklik tersebut tepat menghantam area vital yang terdapat banyak sistem saraf. Untuk benar-benar membuat Supriyadi berakhir, Sugiantoro yang kesetanan dengan sadisnya kembali menghantamkan dingklik di tangannya tadi ke titik yang sama di tengkuk belakang kepala Supriyadi. Yang mana hantaman kedua ternyata semakin menciptakan cedera serta luka parah yang berakibat begitu fatal, yaitu hilangnya nyawa Supriyadi di dalam sekejap. Cairan merah di saat itu juga mengalir dari tengkuk kepala belakang Supriyadi yang retak karena hantaman yang begitu kuat. Dari aksinya yang begitu sadis, aksi membalas dendamnya berhasil. Sugiantoro mendapati bahwa temannya sudah tewas. Sesaat Sugiantoro merasa puas, yang kemudian rasa puasnya berganti. Namun bukanlah kepada kepanikan, melainkan sebuah hasrat untuk mengambil harta benda milik Supriyadi. Dengan cepat, Sugiantoro berkeliling untuk mencari harta benda yang bisa dia gasak di rumah tersebut. Sugiantoro menemukan uang tunai sebesar 3,6 juta rupiah. Selain uang, Sugiantoro juga tergiur untuk mengambil handphone milik Supriyadi. Dan setelah selesai menggasak semua harta benda tersebut, barulah kepanikan mulai menyelimutinya, yang membuat Sugiantoro cepat-cepat melarikan diri dari rumah Supriyadi lewat pintu depan. Lalu dia sempat menguncinya dan membuang kunci pintu tersebut. Sugiantoro di saat itu pergi melarikan diri pulang ke rumahnya di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan cemas, Sugiantoro berharap aksinya tidak diketahui oleh orang lain. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, pada pukul 1 siang, seseorang yang bernama Markin pergi ke rumah Supriyadi. Kedatangan Markin di saat itu adalah untuk mengambil aki yang sebelumnya diperbaiki oleh Supriyadi. Melihat rumah Supriyadi terlihat sangat sepi dan pintunya tertutup, Markin memutuskan untuk mengetuk pintu tersebut dan memanggil-manggil Supriyadi. Namun setelah dipanggil berkali-kali, Supriyadi tidak kunjung menyahut. Pintunya pun terkunci dari luar. Markin pun di saat itu sempat curiga. Mungkin saja Supriyadi sedang pergi keluar dan dia berniat untuk pergi dari sana. Namun demikian, sebelum benar-benar pergi, Markin ingin memastikan terlebih dahulu sekali lagi untuk memastikan keberadaan Supriyadi. Markin yang sempat kepikiran mungkin saja Supriyadi ketiduran di kamarnya. Kemudian dia pergi ke samping rumah menuju ke jendela kamar. Dan kemudian setelah itu, Markin benar-benar melihat Supriyadi di atas kasur kamarnya dan dia memanggil-manggil Supriyadi. Namun anehnya, Supriyadi tidak kunjung menyahuti dan tidak kunjung bangun. Karena penasaran, dia mencoba untuk melihat lebih teliti. Markin seketika menjadi panik saat dia mendapati kenyataan rupanya Supriyadi di saat itu bukanlah sedang tertidur, melainkan terlihat seperti sudah tewas. Melihat kondisi Supriyadi, Markin yang makin panik kemudian memanggil-manggil warga sekitar. Yang dengan cepat, para warga yang mendengar kegembaran tersebut beramai-ramai mendatangi Markin dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan di saat itu, Markin memberitahu bahwa dia melihat kondisi Supriyadi di dalam rumah sangat mengenaskan. Dan warga pun beramai-ramai mendobrak pintu masuk rumah tersebut untuk memastikan. Ternyata di dalam kamar Supriyadi, mereka melihat wajah Supriyadi yang begitu pucat, sudah membiru dan tidak bernafas. Melihat keadaan Supriyadi, warga benar-benar histeris. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Awalnya mereka menduga jika Supriyadi mengalami serangan jantung. Namun saat diperhatikan lebih teliti, ternyata ada cairan merah yang meresap di kasurnya. Warga yang awalnya menduga bahwa Supriyadi meninggal karena sakit jantung, langsung curiga bahwa Supriyadi sudah dihabisi oleh seseorang. Dan oleh sebab itu, warga pun dengan cepat melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.
Pihak kepolisian langsung datang segera melakukan pemeriksaan di TKP dengan mencari beberapa alat bukti dan juga meminta keterangan para saksi. Di TKP, polisi menyadari bahwa ada harta korban yang hilang. Dari hilangnya harta benda korban, polisi menduga kuat bahwa korban dihabisi dengan cara yang sadis di dalam aksi perampokan. Jasad korban di saat itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo untuk dilakukan tindakan otopsi. Setelah sebelumnya, korban diduga meninggal karena serangan jantung. Rupanya benar. Dugaan kuat soal korban dihabisi dengan cara sadis karena berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan tim forensik menunjukkan bahwa korban tewas akibat penganiayaan di bagian tengkuk kepalanya. Ada bekas pemukulan benda tumpul, ada luka di bagian belakang kepala, dan organ tubuh yang patah. Setelah selesai diotopsi, jasad Supriyadi kemudian dipulangkan untuk disemayamkan serta dikuburkan secara layak. Jasadnya di saat itu dimakamkan di desa Sukoanyar, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, bersebelahan dengan makam orang tuanya. Kabar soal meninggalnya Supriyadi seketika membuat warga gempar dan orang-orang yang mengenal baik sosoknya yang dermawan dan suka membantu tampak menangis sejadi-jadinya. Mereka tidak kuasa dan tidak percaya karena di mata para tetangga, Supriyadi adalah orang yang sangat baik. Di dalam kesedihan yang bercampur dengan kemarahan, mereka yang tidak terima dengan peristiwa itu bertanya-tanya siapa pelakunya. Jika benar karena perampokan, warga sekitar benar-benar tidak habis pikir. Hanya demi harta yang tidak seberapa dengan tega menghabisi nyawa orang lain. Mereka pun berharap jika pelaku bisa dengan segera ditemukan. Arifin sebagai ketua RT setempat yang menjadi saksi jika korban adalah orang yang baik, yang dengan dermawan sering membantu tetangga dengan berbagai kebutuhan, berharap pelakunya kelak mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Beberapa hari setelah meninggalnya korban, pihak kepolisian masih berupaya untuk menangkap pelakunya. Dan dengan minimnya alat bukti dan juga saksi, polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku. Namun dari seluruh rangkaian pemeriksaan yang dilakukan, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelakunya yang ternyata orang yang saling mengenal dengan korban, yang tidak lain adalah teman korban sendiri. Setelah dapat mengidentifikasi pelakunya, pihak kepolisian dengan cepat memburu sang pelaku yang bernama Sugiantoro. Sementara itu, di dalam pelariannya, si pelaku yang bernama Sugiantoro yang sebelumnya berhasil menggasak harta milik Supriyadi membelanjakan uang 36 juta rupiah yang dia gasak untuk membeli perhiasan. Lantas, perhiasan dan sebagian uang tersebut langsung dia berikan kepada istrinya. Sementara handphone milik Supriyadi yang belum sempat dia jual sampai hari keempat setelah aksi sadisnya menghilangkan nyawa Supriyadi, Sugiantoro yang mulai was-was mungkin sedikit jadi lebih percaya diri, mengira aksinya mungkin tidak akan sampai ketahuan oleh pihak kepolisian. Namun dugaan tersebut salah. Polisi dengan cepat dapat mengamankan Sugiantoro pada Jumat malam 24 Januari 2025 di rumahnya di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sugiantoro di saat itu berhasil diamankan tanpa perlawanan. Dia semakin tidak bisa mengelak setelah pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, yaitu harta benda milik korban yang berupa handphone, uang, serta perhiasan yang dibelikan menggunakan uang rampasan. Sugiantoro pun kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Sugiantoro yang aksinya sudah ketahuan tidak bisa menyangkal. Dia kemudian mengakui semuanya. Sugiantoro mengaku melakukan tindakan yang sangat sadis tersebut karena merasa kesal korban yang merupakan temannya yang sering menolongnya selama ini tidak mau memberikan pinjaman lagi. Yang mana karena memang sebelum-sebelumnya Sugiantoro memang menghutang dan belum melunasi hutangnya, sehingga korban tidak mau meminjamkan lagi. Sakit hati dan tidak terima, Sugiantoro kemudian gelap mata menghabisi nyawa korban dengan menggunakan dingklik. Tergiur oleh harta benda yang dimiliki korban, harta benda milik korban pun tidak luput jadi sasaran untuk dirampas, yaitu uang sebesar 3,6 juta rupiah dan handphone korban. Yang mana uang sebesar 3,6 juta rupiah tersebut sebagian telah dibelikan perhiasan. Kemudian, perhiasan dan sisa uang tersebut diberikan kepada istrinya, yang entah apakah istrinya mengetahui asal-usul uang tersebut atau tidak. Namun di media tidak ada yang menjelaskan terkait keterlibatan sang istri atas kasus tersebut. Atas aksi sadisnya, Sugiantoro yang sampai menyebabkan Supriyadi tewas bergang nyawa ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan beberapa pasal, di antaranya pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman mati, dan juga dia dikenai pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Selain itu, Sugiantoro juga dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Sugiantoro yang menghabisi nyawa Supriyadi sahabatnya sendiri karena tidak mau dipinjamkan uang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?